ini saya akan berbicara tentang prediksi saya terhadap perolehan suara Pilpres 2024 nanti ya. Ketika tim sukses dan pasangannya menggaungkan semuanya untuk menang satu putaran. Nah, menurut saya siapa yang benar-benar nantinya akan menang satu putaran ya. Kalau prediksi saya memang kalau trennya mengarah seperti ini terus akan terjadinya Pilpres satu putaran, yaitu lebih bagus dan lebih menghemat anggaran kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya Pilpres berlangsung satu putaran dengan kemenangan Capres dan Cawapres pasangan nomor urut 2. Kenapa demikian? Kalau kita lihat latar belakang ketiga pasangan Capres dengan parpol pendukung dan karakter Capres Cawapresnya dan juga relawan-relawan pendukungnya, kita lihat kalau kita mulai dari pasangan nomor 1 ya. Pasangan nomor 1 itu identik dengan Capres Cawapres. Kalau banyak pengamat mengatakan mulai dari ekstrim kanan ya, parpol pendukungnya, kemudian ada kanan tengah, dan ada yang aneh yaitu parpol pendukungnya salah satunya sebenarnya adalah partai tengah ya, tapi kemudian mendukung Capres dan bahkan yang mendelegasikan pertama kali untuk Capres yang diidentikan dengan ke kanan ya, aliran politiknya ya. Ini juga akan saya lihat nanti akan berpengaruh terhadap perolehan suara di partai-partai tersebut ya. Prediksi saya partai yang akan memperoleh kotel efek dari Capres Cawapresnya adalah hanya partai yang mendukung pasangan nomor urut 2 ya, karena mereka memposisikannya pas di tengah ya, dan partai pendukungnya, relawannya Capres Cawapresnya itu pas setipe dengan aliran politik atau semacam visi misi dari partai tersebut ya. Nah, kita beranjak ke partai nomor 2. Seperti saya katakan tadi, partai nomor 2 adalah partai yang identik dengan partai jalur tengah ya, nasionalis iya, agamis iya gitu ya, dan ada unsur sosialisnya sedikit juga, jadi dia tengah gitu ya. Partai pendukungnya dengan partai penyokong utamanya yaitu Gerindra juga beraliran nasionalis, partai tengah ya. Golkar juga, kemudian Partai Demokrat iya, Partai PAN sekarang sudah menjadi partai yang mengarah ke tengah. Yang agak ke kiri Partai PSI ya, yang agak ke kanan PBB, kemudian yang Gelora juga tengah kanan ya, saya kira gitu. Nah, partai tengah ini sebenarnya, aliran tengah ini kalau menurut saya populasinya di Indonesia juga yang paling banyak, sehingga saya kira arahnya akan ke mendapat dukungan yang paling banyak gitu, seperti itu. Nah, yang Capres nomor urut 3 ini Capres yang mulai dari partai pendukungnya dan Capres dan Cawapresnya sebenarnya nggak ke kiri-kiri banget ya. Kalau Cawapresnya itu jauh lebih ke kanan gitu, kanan tengah gitu kan Cawapresnya, tapi pendukungnya alirannya ke kiri ya, kiri mentok ya gitu. Jadinya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Saya kira kalau di dalam diagram kehidupan tentunya populasinya sedikit ya gitu loh. Yang terbanyak adalah ada di tengah gitu loh, kredonya ada di tengah gitu. Sehingga ya kalau menurut saya sesuai dengan aliran politik di Indonesia, saya kira yang akan paling banyak memperoleh dukungan dari masyarakat ya Capres, Cawapres dan juga partai yang akan mengusung aliran tengah gitu loh. Itulah kenapa saya prediksi satu putaran
memang berlangsung dan dimenangkan oleh cawapres nomor urut 2 gitu loh. Sedangkan nomor urut 1 dan 3 saya kira dulu nomor urut 1 akan sedikit di bawah suaranya nomor 3 ya. Tapi saya lihat kalau trennya sekarang dengan apa-apa yang dilontarkan oleh pendukung capres nomor 3 dan juga capres cawapres nomor 3, saya kira malah bisa jadi suara terendah nanti adalah capres nomor 3 gitu loh. Seperti itu. Yang aneh yang menurut saya di capres nomor 3 adalah partai pendukungnya yaitu P3 yang partai kanan tetapi mendukung capres dan cawapres yang identik dengan kiri gitu loh. Nah ini yang membuat saya kira P3 nantinya akan sangat menderita kerugian gitu loh. Bisa-bisa kalau P3 tidak maintenance dengan baik kampanyenya, walaupun Pak Sandiaga sudah ke situ, bisa-bisa tidak lolos parliamentary threshold ya. Kita lihat partai yang nasibnya seperti P3 ini, Hanura yang pada tahun 2014 pemilu pertama kali dia ikut tahun 2009, dia memperoleh kursi sekitar 16 ya kursi. Kalau nggak salah terus di tahun 2014 hampir sama segitu. Nah, tahun 2019 kemarin dia tidak lolos parliamentary threshold ya. Nah ini P3 ini perolehan kursinya kemarin hampir sama ya, sekitar 17 kursi, sehingga ya harus hati-hati ini P3 karena tidak matching antara partainya, visi misi partainya atau ideologi partainya dengan capres cawapresnya gitu loh. Bahkan di akar rumput kebanyakan pendukung P3 ini pilihan pilpresnya nyebar ya, ada yang milih 1, ada yang milih 2 gitu loh. Saya kira sangat sedikit malah yang memilih 3 gitu loh. Itu. Nah, terkait dengan hal tersebut saya kira mengapa saya tadi katakan partai-partai yang akan memperoleh kotel efek itu hanya partai yang mendukung capres nomor 2 gitu loh. Karena sesuai dengan ideologi partainya gitu loh. Nah, kalau partai nomor pendukung capres nomor 1 ya PKS mungkin akan sedikit bertahan ya, walaupun dia akan digerogoti suaranya di DKI Jakarta dan sekitarnya dari Jawa Barat itu oleh suara Gelora gitu loh, dan di beberapa daerah lain sebagai partai pecahannya PKS gitu loh. Sedangkan PKB ini yang aneh gitu loh. PKB dengan mendukung Anies ini aneh sekali gitu loh. Ya itulah makanya PKB saya kira ya mungkin tetap suaranya akan sama, mungkin kalau prediksi saya malah berkurang sedikit ya gitu loh. Dan yang paling aneh itu nanti menurut saya Nasdem ini partainya saya kira yang akan memperoleh penurunan kursi terbanyak di pemilu 2024 besok ya. Prediksi saya sih hanya 30-an kursi dia dapat di DPR pusat besok. Nah, kenapa kemudian partai-partai pendukung nomor 2 ini akan memperoleh kotel efek ya, karena satu, 3 partai pendukung nomor 2 itu sesuai dengan tadi saya katakan ideologi partainya sesuai ya, sesuai dengan ideologi partai, visi misi dan dukungan terhadap capres dan cawapresnya. Kita lanjut nanti di part kedua ya.